seperti barang gajah, kamu baru tahu. Banyak apapun prestasi kalian, meskipun itu datangnya dari saya, tidak akan punya nilai, tidak akan berarti apa-apa kalau narkoba itu masih masuk ke Ciraos. Ini perang jihad, perang kita dalam menyelamatkan generasi penerus Ciraos. Lakukan apa saja yang perlu dilakukan. Bumi Ciraos harus bersih dari narkoba. Siap, Pak Ustadz RW! Ini adalah strategi konspirasi global dalam menghancurkan sebuah negeri. Kami bertiga akan menjaga dan melindungi Ciraos. Harus. Makanya kalian harus bergerak cepat. Siap, Pak Ustadz RW. Tugas ini akan saya limpahkan kepada intelijen. Terserah kalian mau limpahkan kepada siapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pilot, Adun, kalian saya tunggu di markas komando dalam waktu 15 menit. Siap, 01 Komandan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada bisi rumah Senichi baru. Kita coba yuk, Pep. Iya, Klau. Enaknya paduan biskuit dan coklatnya. Krim coklatnya terasa penuh dan tebal. Enak banget. Ini Ward, look. Untuk kita bawa makanan. Kalau enggak, kita bisa kelaparan di sini. Ayo Fer, lari. Jangan sampai ketangkep atuh Fer. Kak, ayo kita pulang, udah sore. Nanti dicariinnya Suha. Ayo Jen, kau mau nggak? Kak. Yuk. Ini Jen, kau mau nggak? Kak. Saya jadi kepikiran Idoy, dan ini bagaimana kalau Idoy mengalami hal ini? Aceng aja begitu hancurnya. Terus kalau Idoy bagaimana? Mungkin kalau Idoy situasinya malah terbalik, Kum. Mungkin malah Idoy bisa lebih kuat. Kita mana pernah tahu. Kan Idoy yang pemahaman agamanya lebih baik daripada kita. Kita memang kurang memahami agama, Dang. Kita ini lebih banyak memikirkan transparan. Bener kamu, Dang. Idoy malah lebih kuat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tuh, Kang Dadang. Ada apa, Dang? Ada apa, Ku? Masih soal warisan? Masih ngobrol urusan warisan? Kenapa ya hidup kalian kok seperti sinetron sih? Urusan warisan teh jadi rame, jadi panjang, jadi besar. Ini penting, Ceng. Tadi kita itu dipanggil Pak Kemet. Pak Ustadz, Kang Dadang. Dipanggil Pak Ustadz Kemet. Dia bilang begini, jangan sampai Aceng itu menzolimi dirinya sendiri, Ceng. Itu benar. Saya teh herannya sama kalian ya. Saya punya bagian warisan, saya dapat bagian warisan saya kasihin ke Edward, saya kasihin ke anak saya sendiri. Kenapa jadi kalian yang pusing sih, Dang? Saya belum pernah memberikan sepeser pun uang kepada Edward.
Saya belum pernah membelikan Edward baju, saya belum pernah ajak Edward jalan-jalan, saya belum pernah nafkahin Edward. Kalian gak ada yang negor saya. Ceng, Eta nafkahin Edward, Eta kasih jalan-jalan Edward, Ceng. Gak ada yang pernah ngomong begitu. Kenapa sih kalian takut? Apa semua orang di Ciraos ini udah pada takut? Kalau nanti istri-istri kalian pada meninggal, kalian gak berani ngambil bagian warisan kalian. Iya, begitu. Begitu, Dang. Kalian takut apa yang saya lakukan ini menjadi budaya di Ciraos, begitu? Ya nggak mungkin lah, Ceng. Ini kan sudah diatur dalam agama. Kata siapa, Kum? Sekarang banyak aturan-aturan agama tersingkir karena budaya. Kita cuma takut kamu menzolimi diri kamu sendiri, Ceng. Dengan kamu memberikan semua hak kamu kepada orang lain, yang nantinya malah membuat diri kamu jadi menderita. Itu nggak boleh sama agama. Maksudnya begini, Ceng. Uang yang bisa kamu ambil itu bisa kamu pergunakan untuk modal usaha. Ketika usaha kamu sudah berkembang, kan uangnya bisa kamu kembalikan kepada Edward. Kalian nggak paham apa yang saya lakuin. Kalian nggak paham apa yang saya rasain, Kum, Dang. Saya melakukan semua ini supaya hidup saya bisa tenang. Kalau begitu, ya itu hak kamu. Ya dalam hidup ini kita juga akan ujung-ujungnya mencari ketenangan. Kamu hebat, Ceng. Kamu kayak Pak Ustadz. Bener kan? Kamu harus sering-sering ke kamar mandi. Mainin air keran. Kita ke rumah kamu. Ayo. Yuk. Bukan ke rumah kamu, Doi. Rumah Aceng. Oh, bilang dong, Kum, yang jelas. Ke rumah Aceng. Jangan ke rumah yuk. Kan nggak jelas. Maaf, Doi. Saya salah. Iya, Kum. Sekarang ini kita diserang dari segala sisi. Tenaga kerja asing, modal asing, teknologi asing, pola pemikiran asing, budaya asing. Kita diserang dari segala penjuru. Kalau cuma dari satu sisi, mungkin kita masih bisa melawan. Tapi kalau diserang dari segala arah, pada akhirnya kita akan tidak punya kemampuan untuk melawan. Dan akhirnya kita kalah. Kepada siapa kita minta tolong, kita minta bantuan? Tidak ada. Selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus berjuang dengan cara yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. Yaitu dengan tata cara sholat. Imam yang bisa dipercaya, imam yang memikirkan makmumnya, tidak memikirkan perutnya sendiri. Makmum yang patuh mengikuti perintah dan bacaan imam. Tapi makmum yang juga bisa mengingatkan imam kalau imam lupa atau salah dalam membaca ayat. Makmum yang berdiri rapi, teratur dan rapat. Berdiri sangat rapat sehingga setan pun tidak bisa melintas di antara kita. Imam dan makmum semuanya menghadap pada satu tujuan. Kiblat. Kalau kita semua berjuang mengikuti tata cara sholat, insya Allah negeri kita ini akan terjaga dan terlindungi dengan baik. Amin. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sudah masuk waktu maghrib. Azan Alfredo.
Junet, Pak Ustadz. Ah, terserah saya lah. Iya, Pak Ustadz. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ketiban gajah kamu baru tahu. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillah. Tuh, itu bener-bener gak nyangka deh. Masa Kang Aceng teh nggak mau ya ngambil warisan dari CEM sedikit aja. Itu artinya Om Aceng itu suami yang baik, Encut. Buktinya, Tante Em-nya meninggal, Om Acengnya berkabung, ngerasa kehilangan, bukannya ribet sama harta. Makanya, Encut, aku tuh yakin bingit